Bismillahirrahmanirrahim. Detikers, dulu waktu saya ngaji kitab hadis Sahih Bukhari, guru saya menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati thamaniyata abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Kemudian guru saya menjelaskan pintu-pintu surga yang banyak itu secara spesifik. Ada pintu yang dinamakan pintu sholat, ada pintu yang dinamakan Babur Rayyan yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang sangat getol semangat menjalankan ibadah puasa. Saat itu saya bertanya kepada guru saya, mengapa Allah menciptakan surga itu dengan pintu yang banyak? Guru saya menjawab, itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah agar setiap manusia kelak bisa memasuki surga dengan amalan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang tersebut. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang menyangka bahwa untuk memaksimalkan ibadah dia harus mengurangi dan berpisah dengan apa yang menjadi keseharian kita. Sehingga ada orang yang kemudian membuat slogan digital detox, mengurangi HP saat beribadah bulan Ramadan. Pertanyaan spesifiknya itu disampaikan kepada saya, Gus, saya ini konten kreator. Bagaimana caranya agar saya tetap eksis tetapi juga tidak ketinggalan dalam hal ibadah? Saya ingin menjawab bahwa menjadi seorang konten kreator itu adalah pekerjaan. Yang pekerjaan ini bisa bernilai ibadah kalau kontennya juga berisi tentang kebaikan. Sehingga ketika Anda menjadi konten kreator di bulan Ramadan ini, perlukah Anda mengurangi interaksi Anda dengan handphone? Saya katakan perlu dalam konteks tertentu dan tidak perlu dalam konteks tertentu. Saat Anda sedang tidak membuat konten, maka tinggalkanlah HP Anda. Gunakan saat-saat itu untuk melakukan muhasabah diri, zikir kepada Allah, belajar dan sebagainya. Tetapi saat Anda memiliki pekerjaan, memiliki tugas untuk membuat konten tertentu di dalam media sosial, maka di bulan ini pesan saya, perbanyaklah konten-konten yang mendorong orang untuk selalu mengingat Allah, dekat dengan agama. Konten kreator ini, kalau saya dulu pahami dari guru saya dulu pernah bertanya, pekerjaan apa sih guru yang paling baik? Benda apa yang paling baik? Maka guru saya selalu menjawab bahwa al-mal, harta yang terbaik itu kalau ada di tangan orang yang baik. Pisau misalnya, pisau di tangan seorang pembunuh itu akan mendatangkan kejahatan dan dosa. Tapi pisau di dapur itu digunakan oleh mereka yang pintar memasak untuk memotong-motong bahan makanan dengan bentuk yang indah. Oleh karena itu, konten kreator itu sama. Kalau dia berisi dorongan maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Tetapi kalau dia membuat konten-konten positif, bagaimana kiat berpuasa, kiat menjaga pandangan, atau bahkan menggunakan animasi yang bisa mendorong generasi anak-anak itu menjadi cinta ibadah. Saya tidak pernah membayangkan seandainya ada seorang konten kreator kemudian membuat film kartun misalnya. Saya dulu waktu kecil itu suka sekali nonton Tom and Jerry. Seandainya kemudian Tom dan Jerry menggunakan sarung berangkat ke musola untuk ibadah taraweh sekalian dengan tutorial bagaimana cara memakai sarung, bagaimana cara menjalankan ibadah taraweh, maka saat Anda berinteraksi dengan HP ini dalam waktu yang bahkan cukup panjang, tetapi untuk membuat konten-konten yang bertujuan agar pemirsa memiliki semangat untuk melakukan hal-hal positif dalam kaitan ibadah di bulan Ramadan, maka konten kreator ini akan mendapatkan pahala yang tidak kalah dengan pahala para kiai, para guru yang berceramah di masjid. Oleh karena itu, dalam agama juga ada pesan untuk kita melakukan kreasi apapun. Wa qul i'malu
bekerjalah kalian dengan pekerjaan apapun. Selama pekerjaan nanti akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh kaum muslimin sebagai satu pekerjaan yang baik. Jadi kalau Anda seorang konten kreator, itu tidak harus Anda mengharamkan handphone selama bulan Ramadan, tetapi boleh jadi saya katakan peganglah HP itu selama mungkin, tetapi diisi dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau ini bisa Anda lakukan, maka saya tidak menutup kemungkinan nanti ada pintu surga yang diisi oleh mereka-mereka yang saat di dunia membuat konten-konten positif yang berisi pencerahan kepada umat, yang bisa mendekatkan setiap orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah melihat ibadah itu dalam bentuk ritual tertentu, tetapi melihat ibadah itu sejauh mana Anda memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Begitu banyak manfaat yang didapatkan orang lain dari konten yang Anda buat, maka saat itu Anda akan mendapatkan predikat sebagai orang yang sedang beribadah dengan menjadi konten kreator yang baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini akan lahir mereka-mereka yang rajin berinovasi, membuat konten-konten yang dengan bahasa kekinian memudahkan orang untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah, kedekatannya kepada agama, sehingga dengan itu semua konten-konten kreator ini memiliki kontribusi positif terhadap umat, agama, bangsa, dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.